Kisah ini hanya fiksi dan imajinasi kreator semata. Bila ada kesamaan nama ataupun kejadian, hanya kebetulan dan bukan kesengajaan. Sebelum masuk ke ceritanya, klik dulu tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih ya. Aruna duduk di meja makan. Arfan segera menyiapkan makanan untuk Aruna. Keduanya duduk bersebelahan. Arfan menyuapi Aruna perlahan. Mama dan Papa Aruna melihat perlakuan Arfan ke Aruna itu dari kejauhan. Mereka tersenyum senang. Arfan terlihat sangat menyayangi Aruna. Pak, akhirnya ya, kita nggak salah mempersiapkan Arfan untuk Aruna. Lihat aja tuh, Arfan sweet banget kan? Iya, Mah. Awalnya, Papa cuma ingin mendidik Arfan untuk jadi penerus perusahaan Papa. Tapi, lihat dia makin lama makin kelihatan bertanggung jawab, gak macem-macem, gak pernah punya pacar. Papa yakin dia adalah laki-laki terbaik untuk Aruna. Alhamdulillah ya, Pak. Sementara itu, Aruna baru makan sedikit, namun ia nampak tidak nafsu makan. Kak, udahan makannya. Nggak nafsu makan aku. Loh, kenapa Runa? Kamu sakit ya? Telat makan sih. Enggak, Kak. Cuma nggak nafsu makan aja. Pengen es krim. Masa malah mau es krim? Makan dulu sayang. Udah keluar yuk beli es krim. Ya udah deh. Ayo kita keluar. Arfan mengambil kunci mobilnya. Ia bertemu Papa dan mamanya. Gimana, Van? Tanya Papa. Runa makannya cuma sedikit, Pak. Malah ngajak keluar mau beli es krim katanya. Aruna ini masih aja kayak anak kecil. Nggak apa-apa, Pak. Belakangan ini Runa juga udah makin dewasa kok. Ya, kalau sesekali masih suka bersikap kayak anak kecil ataupun manja ke Arfan nggak masalah, Pak. Malah seneng. Aduh, kalian ini sweet banget sih. Mama gemes deh. Arfan tertawa. Arfan ajak Runa keluar dulu ya, Mah, Pak. Iya, hati-hati ya, Van. Iya, Mah. Arfan pun pergi bersama Aruna. Duh, Pak, kayak nonton drakor di real life deh. Senengnya. Mama ini kurang-kurangin lah nonton drakor. Emang opa yang ada di samping Mama ini masih kurang ganteng apa? Opa ini mah opa-opa alias kakek-kakek. Sahut Mama sambil tertawa. Akhir pekan yang cerah, Papa Mama Aruna mengajak Arfan dan Aruna bicara di ruang keluarga. Arfan, Aruna, ada hal yang mau Papa sampaikan ke kalian. Ada apa, Pak? Tanya Aruna. Arfan, Aruna, Mama sama Papa ada rencana untuk mengadakan acara pertunangan kalian. Gimana menurut kalian? Ada semburat merah di wajah Aruna. Aruna sih terserah mama papa aja. Nggak tahu deh kalau ke Arfan. Emang kamu mau, Kak? Ya mau banget dong sayang. Kalau langsung nikah juga aku mau. Wajah Aruna semakin memerah, sementara Papa mamanya tertawa. Tuh, Run, gimana kalau langsung nikah aja? Ucap Papa meledek Aruna. Papa nih, Aruna nggak mau buru-buru. Kan Aruna baru mau kuliah. Nah kan, Pak, Runa nggak mau buru-buru. Kalau Arfan mah oke aja mau sekarang juga. Ih, dasar Kak Arfan. Ya sudah, pekan depan ya acaranya. Tapi Pak, Aruna nggak mau pakai acara. Aruna maunya kita berempat aja. Loh, kalau gitu mana ada yang tahu dong, Run? Ucap mamanya.
Nggak apa-apa, nanti fotonya share di medsos aja. Beres kan? Bisa juga sih. Aku juga setuju sayang. Aku ikut maunya kamu aja deh. Aduh, so sweet deh Arfan. Gemes banget mama sama kalian. Arfan tersenyum. Mama sama papa juga dari dulu sweet banget. Jadi Arfan juga pengen memperlakukan orang yang Arfan sayangi dengan manis sama kayak papa. Apalagi perempuan yang Arfan sayangi itu adalah Aruna. Harus diperlakukan lebih manis lagi. Harus di-treat like a princess. Aruna tampak senang. Kalau emang maunya gitu, ya nggak usah nunggu pekan depan lah. Besok aja. Nah, bener tuh Pa. Besok aja. Ya udah, besok aja. Kalian beli cincin dulu aja sekarang. Arfan udah siapin kok, Pa. Wah, Arfan bener-bener keren deh. Ucap Mama. Ah, Mama bisa aja. Arfan emang udah langsung beli cincin ini setelah hubungan kami jelas. Oke, karena semua udah siap, besok kita adain acaranya di resto teman papa ya. Ada private roomnya. Gimana? Kalian setuju nggak? Oke, Pak. Tapi Aruna boleh undang Devi sama Hardi kan, Pak? Loh, tadi katanya mau keluarga aja. Devi sama Hardi kan bestie aku, Pak. Ya udah boleh. Arfan juga mau undang Besti. Nggak usah, Pa. Runa aja yang ajak sahabatnya. Ya udah, besok jam 11 ya. Papa reserve dulu. Oke, Pa. Sore harinya, Arfan dan Aruna tengah berada di sebuah butik milik teman Mama Aruna. Mereka berniat untuk membeli gaun yang akan dikenakan Aruna besok. Hai Aruna, apa kabar? Tante Maya, pemilik butik itu, menyapa Aruna. Baik, Tante. Tante, apa kabar? Baik sayang, Mama kamu bilang kamu mau tunangan ya. Duh, selamat ya sayang. Tante punya koleksi terbaru yang limited edition. Cocok buat kamu nih pokoknya. Ini Arfan kan? Kakak kamu? Iya, Tante. Tapi Kak Arfan ini bukan kakak kandung aku, Tante. Kak Arfan justru calon aku. Oh alah, kamu mau tunangan sama Arfan toh? Ya ampun Aruna, Tante sampai lupa. Iya, Tante tahu Arfan bukan anak mama papa kamu. Tapi beneran kalian saling cinta kan? Bukan karena dijodohin mama papa kalian? Bukan kok, Tante. Kami berdua emang saling cinta. Saya yang jatuh cinta duluan sama Aruna. Jawab Arfan. Duh, manisnya. Kamu benar-benar laki-laki gentle. Tante juga ada jas anak-anak muda sekarang loh. Kamu mau lihat-lihat juga Mbak Arfan? Kali aja cocok. Boleh, Tante? Oke, yuk ikut Tante ke ruang VIP. Kalian coba aja dulu model bajunya. Untuk size semuanya lengkap. Iya, Tante. Aruna mencoba beberapa dress cantik yang membuatnya semakin terlihat cantik. Kak, kalau yang ini gimana? Aruna memperlihatkan dirinya yang memakai gaun berwarna hitam yang elegan dan seksi. Arfan terpesona. Jangan yang itu, Rona. Ucapnya sambil memalingkan wajahnya. Oh, ya udah, aku ganti. Aduh, Rona, itu terlalu seksi. Aku gak sanggup melihatnya. Duh, Arfan, sabar, Pan. Ucap Arfan dalam hati. Tak lama, Aruna keluar lagi memakai gaun berwarna biru muda yang lembut. Terlihat sesuai dengan wajah polos Aruna. Kalau ini gimana, Kak? Arfan tersenyum. Ini boleh, cantik. Beneran yang ini bagus. Aku juga suka yang ini. Ya udah, yang ini aja ya sayang. Aruna mengangguk. Ya udah yuk kita bayar, terus kita makan yuk. Aku lapar nih. Udah malam juga sayang. Kamu mau makan apa?
Aku nggak terlalu lapar sih, Kak. Kita ke Komik Cafe aja yuk. Di sana banyak menunya. Jadi kamu bisa makan, aku bisa ngambil-ngambil aja. Oh, oke deh. Yuk kita ke sana. Arfan dan Aruna pun menuju Komik Cafe setelah Arfan menyelesaikan pembayaran. Di perjalanan, Arfan dan Aruna melihat seseorang yang tergeletak di sisi jalan, sepeda motor yang rusak parah, dan beberapa orang yang hanya melihat saja. Runa, ada kecelakaan. Iya, Kak. Kasihan amat, Kak, korbannya. Kok orang-orang cuma liatin aja sih? Ayo bantuin, Kak. Iya Runa, kita menepi dulu ya. Arfan menepikan mobilnya, lalu menghampiri korban. Ia bertanya pada salah satu orang di sana. Pak, maaf, ini sudah ada yang panggil ambulan atau lapor polisi? Belum Pak, barusan ini kejadiannya. Mobil yang nabrak juga kabur Pak. Oh, kalau gitu, saya minta tolong Pak. Korban ini bawa aja masuk ke mobil saya bawa ke rumah sakit. Oh, baik Pak. Boy, bantuin nih. Angkat orang ini ke mobil Bapak ini. Mau dibawa ke rumah sakit. Saat korban diangkat, Arfan sangat terkejut melihat wajah korban. Syamil. Pak, cepet Pak. Saya kenal orang ini. Ayo Pak, bawa ke mobil saya. Arfan segera mengemudikan mobilnya ke rumah sakit terdekat. Runa, Syamil yang kecelakaan, Runa. Ya Allah, kasih ambil ini, Kak. Teman kamu di panti, kan? Ucap Aruna sambil menoleh ke belakang melihat Syamil yang tergeletak bersimbah darah. Iya sayang. Ya Allah, semoga Syamil nggak apa-apa. Tiba di rumah sakit, Syamil segera ditangani oleh tim dokter. Ya Allah, semoga Syamil baik-baik aja. Aku takut Syamil kenapa-kenapa, Runa. Syamil itu udah aku anggap seperti adikku sendiri. Aku nggak mau ada hal buruk yang menimpa dia. Kak, kita berdoa aja ya. Insya Allah Kak Syamil nggak kenapa-napa. Iya, Runa. Tak lama dokter pun keluar menemui mereka. Gimana kondisi teman saya, Dok? Pasien kehilangan banyak darah Pak. Golongan darahnya B. Kebetulan di rumah sakit ini golongan darah B hanya sisa 1 kantong saja. Kalau ada di antara kalian yang golongan darahnya B, bisa dicek dulu untuk didonorkan. Tapi kalau nggak ada, bisa ke bank darah di rumah sakit PMI. Golongan darah saya juga B, Dok. Ambil darah saya aja. Baik, ikut saya Pak. Runa, kamu tunggu di sini ya. Aku donorin darahku dulu. Tak, emang nggak apa-apa. Aman sayang, cuma donor darah aja kok. Nanti aku malah makin sehat. Oh, ya udah, aku tunggu di sini ya, Kak. Aku kabarin mama papa, nggak apa-apa kan? Iya sayang, nggak apa. Arfan berlalu mengikuti langkah dokter di depannya, sedangkan Aruna menghubungi papanya. Esok harinya, Arfan dan Aruna sudah rapi dengan outfit mereka masing-masing. Aruna yang nampak cantik mengenakan gaun biru yang mereka beli kemarin, dan Arfan yang gagah memakai jas berwarna biru dongker. Wah, kalian serasi banget sih. Perfect. Ucap Mama Aruna. Mama nih, bisa aja. Udah yuk kita berangkat. Duh, tak sabar ya kamu. Ih, bukan gitu. Si Devi sama Hardi udah sampai di restonya, Ma. Wah, tamunya lebih tak sabar. Mereka semua tertawa, lalu segera berangkat menuju restoran milik teman Papa Aruna itu. Tiba di sana, Devi dan Hardi menyambut mereka. Aruna, seneng banget gue. Akhirnya lo sama Kak Arfan beneran jadian, mau tunangan. Gue iri banget loh. Seru Devi. Apaan sih lo, Poi? Berisik deh. Emang kenapa? Sirik aja lo. Hei, kalian berdua, masih aja ribut sih?
Si Inyong turun, nyebelin. Udah deh, Poy. Yuk masuk yuk. Lalu mereka berdua masuk ke private room di restoran itu. Ruangan itu sudah didekorasi dengan cantik. Suasana romantis langsung terasa. Wah, cakep banget dekorasinya, Ron. Iya ya, Poy. Merinding gue. Acara pun dimulai. Papa Aruna memimpin doa, memberi sambutan beberapa kata, lalu memanggil Arfan dan Aruna. Mereka berdua saling menatap dengan penuh cinta. Kemudian Arfan memasangkan cincin ke jari Aruna. Begitupun sebaliknya, Aruna memakaikan cincin ke jari manis Arfan. Setelah keduanya saling memakaikan cincin, mereka berfoto bersama. Arfan sudah menyiapkan fotografer profesional untuk acara mereka. Aruna, terharu banget deh gue. Aduh, gimana pas mau nikahan, ntar bisa-bisa gue nangis bombay deh. Congrats ya, my dear. Devi memberi selamat sambil memeluk Aruna. Makasih banget ya, Poy. Lo emang sahabat terbaik gue. Makanya di acara private ini gue tetap undang lo sama Hardi. Kalian yang terbaik. Lalu acara dilanjutkan dengan makan siang bersama. Sore harinya, Arfan kembali ke rumah sakit untuk menjenguk Syamil. Ia mendapat kabar dari rumah sakit bahwa Syamil sudah sadar meskipun kondisinya masih lemah. Syam, alhamdulillah lo udah sadar. Tadi kata dokter, lo butuh banyak istirahat buat pemulihan. Tulang lo gak ada yang patah, cuma ada yang retak dikit di lengan kiri. Makasih banyak ya, Van. Gue agak lupa apa yang terjadi. Yang gue ingat, gue lagi mau pulang. Gue santai bawa motornya, tapi tiba-tiba gue udah gak ingat apa-apa lagi. Iya, lo masih shock. Kayaknya lo korban tabrak lari, Syam. Soalnya kemarin gue lihat ada kecelakaan di jalan. Pas gue samperin, ternyata lo. Alhamdulillah lo masih selamat. By the way, gue belum sempet kabarin keluarga lo, Syam. HP lo pecah. Gue nggak tahu harus hubungin ortu lo kemana. Ya udahlah, Van. Biar aja. Bokap angkat gue juga gak peduli sama gue. Gue udah niat mau tinggal sendiri aja, mau ngontrak. Terus nyokap lo? Bokap angkat gue jadi gak peduli sejak nyokap angkat gue meninggal 2 minggu lalu, Van. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok lo mau ngabarin gue, Syam? Gue gak inget buat ngabarin siapa-siapa, Van. Selama ini, yang baik dan perhatian sama gue tuh cuma nyokap angkat gue aja. Bokap mah dari dulu gak peduli. Gue pergi pun gak ada ngaruhnya sama dia. Dia cuma sayang sama anak kandungnya aja. Ya, gue kan dulu cuma dijadiin pancingan, Van. Mereka masih percaya kalau ngangkat anak bisa mempercepat mereka punya anak kandung. Padahal gak ada hubungannya kan. Mungkin aja mereka beneran punya anak kandung karena emang baru dikasih rezeki aja sama Allah. Bukan gara-gara ada gue. Arfan menatap Syamil dengan iba. Lo kok gak pernah cerita sama gue sih, Syam? Gue kan gak pernah tahu kondisi lo yang sebenarnya. Lo juga gak cerita apa-apa. Gue kira lo udah bahagia sama keluarga angkat lo. Ya, gue cukup bahagia lah, Van. Karena nyokap gue baik kok sama gue. Syam, kalau emang lo mau keluar dari rumah bokap angkat lo tinggal aja di apartemen gue. Daripada kosong, lo tempatin aja. Terus lo juga kerja di kantor gue aja ya, Syam. Gue butuh banget bantuan dari lo. Gue tahu kemampuan lo. Van, lo udah bantu gue banyak banget. Jadi gue pasti mau banget bantu lo. Lo udah selamatin nyawa gue. Lo donorin darah lo juga kan? Dokter tadi bilang. Tapi gue gak enak lah kalau tinggal di apartemen lo. Itu kan milik lo, Van. Nggak apa-apa, Syam. Atau gini aja. Kan gue lagi ada proyek besar nih di kantor. Lo bantu gue untuk ngawasin proyek itu. Dan kalau udah selesai, apartemen itu jadi bonus buat lo. Ah, lo berlebihan amat, Van. Gue serius, Samil. Buat gue, lo adalah saudara gue yang paling deket. Lo tuh kalau ada apa-apa, cerita dong sama gue. Iya, Van. Ya udah, lo istirahat dulu aja ya.
cepat sembuh ya, biar lo bisa cepat bantuin gue di kantor. Gue lagi ada keteteran nih, butuh 1 asisten lagi, tapi yang benar-benar bisa gue percaya. Dan cuma lo doang menurut gue yang bisa dipercaya. Iya, Fran. Gue mau kok bantuin lo. Oke, thanks ya, Syam. Yaudah, gue balik dulu ya. Udah janji sama Aruna buat makan malam di rumah. Oh iya, congrats for your engagement ya. Gue nggak nyangka kalian cepet juga pergerakannya. Thanks, Syam. Ya, papa mama minta tunangan dulu. Soalnya Aruna nggak mau buru-buru nikah. Mau kuliah dulu katanya. Tapi nggak tahu juga nanti ke depannya gimana. Gue mah pengennya buru-buru sah. Syamil tertawa. Das Farul udah bersabar pengen unboxing lo ya. Tahu aja lo, Syam. Ya tapi bukan itu doang sih. Gue pengen halal aja. Gue doain deh biar Aruna berubah pikiran, nggak nunda-nunda lagi. Amin. Oke, Syam, gue balik ya. Oke, Van. Arfan pun keluar dari ruang VIP tempat Syamil dirawat. Syamil memejamkan matanya dengan sedih. Arfan, maafin gue, Van. Gue sempat berpikir jahat. Gue pengen rebut semua kebahagiaan lo. Padahal lo sebaik dan setulus ini sama gue. Lo bahkan selamatin nyawa gue. Lo kasih darah lo buat gue. Lo kasih apartemen lo ke gue. Lo kasih kerjaan buat gue. Lo tanggung semua biaya rumah sakit gue. Van, gue janji. Gue akan bantu apapun yang gue bisa untuk lo. Gue akan kerja keras untuk bantu perusahaan lo biar tambah maju. Emang cuma lo, Van, yang anggap gue saudara, yang tetap tulus sama gue di saat semua seperti hilang dari gue. Ucap batin Syamil. Hari demi hari berlalu. Syamil sudah bekerja di kantor Arfan. Ia menjadi tangan kanan Arfan, orang yang paling Arfan percaya. Mega proyek yang dikerjakan Arfan berhasil menghasilkan profit yang sangat besar dan membuat perusahaan Papa Aruna makin maju dan terkenal. Aruna menjalani hari-harinya sebagai mahasiswi. Tanpa terasa, ia sudah masuk tahun ketiga. Setahun lagi ia lulus dan menyandang gelar sarjana psikologi. Sayang, kamu ke kampusnya sendiri bisa nggak? Aku ada meeting jam 8 pagi. Kamu masuk jam 10 kan hari ini? Tanya Arfan setelah mereka sarapan bersama. Iya, aku bisa sendiri kok. Aku bawa mobil sendiri boleh nggak? Kan aku udah bisa. Nggak boleh. Kamu naik taksi online aja. Nanti pulangnya aku jemput. Kak, please. Masa aku nggak boleh bawa mobil sendiri sih? Buat apaan kamu beliin mobil waktu aku ulang tahun kemarin? Masa buat pajangan aja? Ya udah boleh. Tapi janji harus hati-hati. Terus, kalau pulang kuliah mau mampir kemana-mana dulu, harus ngabarin. Iya, bawel deh. Lagian, aku mau kemana juga kamu pasti tahu. Orang HP-ku bisa kamu tracking. Arfan tertawa. Biar kamu gak nakal. Ih, padahal yang nakal kan kamu. Kapan aku nakal? Kan banyak tuh cewek-cewek yang suka flirting sama kamu. Yeay, itu mah merekanya aja. Akunya mah gak peduli. Aku gak nakal dong sayang. Kamu nih cemburuan deh. Enggak, siapa yang cemburu? Nah, yakin gak cemburu? Ih, kamu nih. Udah sana berangkat. Nanti telat meetingnya. Ya udah, aku berangkat ya sayang. Tolong pamitin sama mama papa ya. Aku buru-buru. Iya, dah Tarfan. Sore itu Aruna mampir ke sebuah kafe. Ia hanya akan mampir sebentar, jadi Aruna merasa tidak perlu mengabari Arfan. Aruna melangkah masuk, lalu duduk di sebuah kursi dekat jendela. Ia memesan segelas cappuccino. Aruna membuka tabletnya, bermaksud hendak mengirim tugas ke dosennya. Saat baru saja membuka tabletnya, kedua netra Aruna melihat seseorang yang sangat dikenalnya. Kak Arfan? Loh, sama siapa dia?
Aruna bertanya-tanya melihat Arfan yang masuk ke kafe itu bersama seorang wanita cantik yang berhijab. Samperin gak ya? Gue pantau dulu aja deh. Penasaran gue, siapa tuh cewek? Awas aja kalau ke Arfan macem-macem. Aruna melihat Arfan dan perempuan itu hanya berbincang saja. Arfan juga terlihat biasa saja, begitupun dengan gadis berhijab itu. Namun, sepertinya mereka akrab. Mungkin juga teman lama. Terlihat Arfan beberapa kali tertawa lepas. Aruna mulai merasa sedikit kesal. Ia lalu menelpon Arfan. Arfan mengangkat teleponnya. Halo sayang, Kamu di mana? aku di kafe sama temen. Kamu di mana sayang? Temen cewek? Iya, sama teman aku dulu waktu di panti. Syamil juga ikut, tapi dia lagi mampir ke apartemen dulu. Mau mandi dulu katanya. Nanti dia nyusul. Kenapa sayang? Kamu lagi di mana? Udah pulang belum? Aku baru mau pulang. Oh ya udah, hati-hati di jalan ya. Dah sayang. Aruna mematikan ponselnya. Oh, mereka teman panti. Ucap Aruna dalam hati. Ia masih tetap memantau Arfan dari kejauhan dan menunggu apakah benar Syamil akan datang ke sana. Lalu tak lama, benar saja Syamil datang ke kafe itu. Ia terlihat segar, baru mandi. Ia tersenyum hangat pada gadis berhijab itu. Gadis itu terlihat malu-malu. Oh, I see. Jangan-jangan cewek itu gebetannya Kak Syamil. Aruna, cemburuan amat sih lo. Untung aja gak langsung gue labrak tadi. Bisa malu gue. Aruna mengirim email tugas ke dosennya dan kembali menelpon Arfan. Halo sayang, ada apa? Kak, sebenarnya aku dari tadi ada di kafe yang sama kamu loh. Loh, beneran? Kamu di mana sayang? Kok aku nggak lihat kamu? Di dekat jendela, dari tempat duduk kamu arah jam 9. Arfan menoleh ke tempat yang ditunjukkan Aruna. Lalu ia melihat gadis tercintanya yang tengah melambaikan tangan ke arahnya. Arfan mematikan ponsel, lalu melangkah menghampiri Aruna. Sayang, ya ampun, kok nggak bilang sih dari tadi? Iya, aku lagi ngerjain tugas dulu. Ini baru abis ngirim tugas ke dosennya. Oh, yuk ke sana. Aku kenalin sama teman panti aku yang satu lagi. Ada Syamil juga di sana. Kalau Syamil mah kamu udah kenal kan? Aruna mengangguk. Arfan menggandeng tangan kekasihnya, lalu mengenalkannya pada Melani, gadis berhijab tadi. Malam telah menjelang. Arfan mengajak Aruna pulang. Sayang, pulang yuk. Ayo, tapi aku kan bawa mobil juga, Kak. Ya udah, kita pulang naik mobil kamu. Syam, lo tolong bawa mobil gue ya. Tadi lo kesini naik apa? Jalan kaki, orang deket doang, no apartemen kelihatan dari sini. Ya udah, nitip ya. Lo kalau mau pakai buat ajak jalan Melani juga boleh. Gue izinin, bebas lah. Melani terlihat malu-malu. Beres. Mel, jalan yuk. Mumpung ada mobil si bos nih. Boleh Syam. Mau kemana? Nonton yuk. Mau nggak? Melani mengangguk. Ya udah sana lo jalan. Gue balik dulu ya Syam, Mel. Besok bawa ke rumah gue ya Syam. Nanti baliknya lu gue anterin. Siap bosku. Malam harinya, Arfan dan Aruna duduk di rooftop rumah mereka. Sayang, ada yang mau aku omongin sama kamu. Ada apa, Kak? Kalau kita menikah dalam waktu dekat ini, gimana? Kan kamu udah mau lulus juga. Emang kenapa, Kak? Ya nggak apa-apa sih. Aku cuma takut kamu berubah pikiran aja. Karena kamu kan banyak temen cowok yang masih muda-muda. Aku kan lama-lama makin tua. Jauh kalau dibandingin sama mereka. Sekarang aja umur aku udah mau 30 tahun. Kak, aku nggak akan berubah.
Aku sayang sama kamu. Aku nyamannya cuma sama kamu. Ya, sejujurnya aku juga kadang suka overthinking. Soalnya kan banyak yang suka sama kamu. Apalagi kamu sayang, aku yakin banget di kampus kamu banyak cowok-cowok yang deketin kamu kan? Dalam hati Aruna mengiyakan. Memang benar, selama ini tak terhitung lelaki yang mendekatinya dan menyatakan perasaannya, baik itu seniornya, rekan seangkatan, dan bahkan juniornya. Ya udah deh Kak, aku setuju. Kamu bilang aja sama mama papa. Aku ikut aja deh. Benar nih. Aruna mengangguk. Oke, aku ajak papa mama ke sini ya. Kita bahas ini bareng-bareng. Sekarang juga Kak. Iya, sekarang lah. Kakak buru-buru amat. Harus disegerakan, takutnya kamu berubah pikiran. Ucap Arfan sambil berlalu. Arfan menemui papa dan mama Aruna, mengajaknya ke rooftop untuk membicarakan pernikahan. Ada apa sih, Van? Kok mama papa diajak ke sini? Kalian lagi ngobrolin apa? Tanya mama saat mereka sudah duduk di rooftop. Ini mah, Pa. Arfan mau minta izin untuk menikahi Aruna segera. Papa dan mama Aruna terkejut. Kenapa, Van? Kalian gak macem-macem kan? Enggak lah, Pa. Arfan sama Runa saling jaga kok. Cuma belakangan Arfan sering kepikiran. Beda usia Arfan sama Runa kan cukup jauh, Pa. Dan Arfan juga tahu Runa sering banget ada cowok yang deketin, yang nyatain perasaan sama Runa. Arfan takut Runa berubah pikiran. Arfan khawatir Runa menemukan seseorang yang bisa memberikan apa yang gak bisa Arfan berikan. Ih, gak gitu Kak. Gak ada yang gak bisa kakak kasih ke aku. Aku paling nyaman sama kamu. Tapi Aruna sebenarnya juga selama ini sering overthinking, Pa, Ma. Soalnya banyak cewek-cewek dewasa yang suka Kak Arfan. Mereka cantik-cantik, seksi, menggoda. Duh, berat deh saingan sama mereka. Kak Arfan kan mapan, sukses. Cewek-cewek itu pasti ngincer banget kan. Gak usah jauh-jauh. Itu si Mbak Lea masih aja sering pakai rok ekstra mini, pakai baju yang kasih lihat belahan dadanya. Itu buat apa? Ya buat godain Kak Arfan. Jadi Aruna juga setuju sama keputusan Kak Arfan, Pa, Ma. Aruna juga mau kami nikah aja, biar kami punya ikatan yang sah. Masya Allah, Aruna, kamu udah dewasa ya. Mama seneng banget dengernya. Mama sih mau banget kalian cepet nikah. Papa gimana, Pa? Loh, Pa, kok nangis? Mama terkejut melihat papa menitikkan air mata. Papa terharu, Ma. Rasanya baru kemarin Aruna ngerengek minta es krim, minta mainan. Sekarang dia udah dewasa, mau nikah. Papa setuju kalian segera nikah. Aruna memeluk papanya. Ia ikut menangis terharu. Ya sudah, besok kita bahas soal detail pernikahannya. Emang kalian mau nikah kapan? Kapan, Kak? Aruna ikut bertanya. Awal bulan depan, Rona. Hah? Awal bulan depan itu tinggal 10 hari lagi, Kak. Emang sempat ngurus-ngurusnya? Tenang aja sayang, biar papa sama mama yang urus. Kamu gak usah pusing, ucap mamanya. Tapi mah, Runa gak mau ya pakai adat-adatan yang ribet-ribet. Pokoknya Runa maunya yang resepsinya sebentar aja. Pagi akad, malam resepsi. Siap bos, nanti mama atur biar kamu gak capek. Kita adain di hotel aja ya Pa. Jadi kalian nanti bisa istirahat dulu. Iya, terserah mama aja deh. Lalu selama 10 hari, Papa dan Mama Aruna mempersiapkan segalanya, menyebarkan undangan digital kepada semua kolega mereka, mengabari sejumlah keluarga dekat,
mempersiapkan venue acara, mengurus administrasi pernikahan, dan lain-lain. Hampir semua anak buah Papa Aruna dikerahkan untuk mempersiapkan acara pernikahan Arfan dan Aruna. Malam sebelum pernikahan, Aruna dan keluarganya sudah menginap di hotel tempat acara pernikahan akan dilangsungkan. Aruna akan tidur sendiri di kamar yang nantinya menjadi kamar pengantin. Sedangkan Arfan menginap di hotel lain yang tidak terlalu jauh dari hotel tempat Aruna dan keluarganya menginap. Di sana ia bersama dengan Syamil dan Pak Fajar, pemilik panti asuhan beserta istrinya. Aruna sudah berada di atas tempat tidur saat tiba-tiba ponselnya berdering. Arfan yang menelponnya. Halo sayang. Ada apa, Kak? Kamu udah siap? Insya Allah aku siap. Sayang, makasih ya udah mau terima aku untuk jadi suami kamu. Ini malam terakhir kita dengan status single. Besok kita udah sah sebagai suami istri. Iya, Kak. Kok iya Kak aja sih? Terus apa dong? Kamu kok jawabnya singkat-singkat aja? Kamu gak nyesel kan? Gak akan mundur kan? Apaan sih, Kak? Mana mungkin aku mundur? Aku nih lagi nervous tahu. Aku grogi, Kak. Oh iya? Kamu grogi? Iya. Sama sayang. Aku gak bisa tidur ini, makanya nelfon kamu. Sama. Aku juga belum bisa tidur. Tapi kita harus istirahat sayang, biar besok fit. Masa di hari terpenting kita malah loyo. Iya ya. Ya udah, aku berusaha untuk tidur deh. Ya udah, istirahat ya sayang. I love you so much. I love you too. Malam itu, Arfan dan Aruna sama-sama sulit untuk memejamkan mata. Pagi-pagi sekali, Aruna sudah cantik mengenakan baju pengantin untuk akad nikahnya. Kebaya putih modern dengan riasan wajah yang makin memperlihatkan kecantikannya. Tepat pukul 8, akad nikah dilaksanakan. Suasana haru merebak, membawa air mata bahagia bagi kedua orang tua Aruna. Setelah akad selesai, Aruna masuk ke tempat akad dilaksanakan. Semua mata menatap dengan takjub, terutama Arfan. Kedua netranya tak lepas menatap istri yang baru saja ia nikahi. Gadis cantik itu melangkah dengan anggun, lalu berhenti tepat di hadapannya. Aruna mencium tangan Arfan sebagai tanda bakti pertama istri kepada suaminya. Arfan menyambutnya, lalu mencium lembut kening Aruna. Suasana makin haru saat Arfan dan Aruna melakukan sungkeman dengan papa dan mama Aruna, serta Pak Fajar dan istrinya yang menjadi pendamping Arfan. 2 jam setelahnya, akad nikah selesai dilaksanakan. Lalu Arfan dan Aruna masuk ke kamar pengantin untuk beristirahat karena jam 7 malam nanti mereka akan melaksanakan resepsi pernikahan yang akan dihadiri banyak tamu. Sayang, kamu istirahat dulu aja, nanti malam kan resepsi. Iya, Kak. Aku ngantuk banget. Semalam tidurku gak nyenyak. Sama dong, aku juga. Ya udah yuk tidur dulu, biar ntar malam fresh. Iya. Arfan membawa Aruna ke tempat tidur. Ia menatap lekat wajah istrinya, lalu mencium lembut bibir merah muda Aruna. Tidur dulu ya sayang, unboxingnya ntar malam aja. Kak Arfan, ih. Ya nggak apa-apa dong, kan kita udah sah jadi suami istri. Iya, aku tahu. Ya udah aku tidur dulu ya. Ngantuk. Iya sayang, aku juga ngantuk. Aruna tidur dalam pelukan Arfan siang itu. Malam harinya resepsi pernikahan berlangsung megah. Aruna memakai gaun pengantin berwarna putih. Arfan juga mengenakan jas putih. Keduanya tampak sangat serasi. Aruna, congrats my dear. Duh, gak bisa digambarkan deh. Cantiknya lo tuh unreal banget. Gue jadi iri. Pengen nikah juga.
seru Devi. Makasih ya Poi, lu udah datang dari akad sampai sekarang. Lu sahabat terbaik gue. By the way, kalau lo mau nikah juga, ya buruan lah, ajakin pasangan lo. Aruna melirik lelaki di samping Devi, Hardi. Lo emang tahu kalau gue sama Hardi? Tahu lah, dari dulu kan gue juga udah bilang, lo berdua ribut terus, lama-lama pasti jatuh cinta. Bener kan? Hardi tertawa. Iya Run, gara-gara berantem mulu, gue jadi kangen mulu sama nih anak. Ternyata gue jatuh cinta. Dia juga sama. Ya udahlah, next kita nyusul ya dia Poi sayang. Nyusul kemana? Ke pelaminan dong. Mau dikasih makan apa gue? Selesain dulu tuh skripsi lo, terus gawe yang bener, baru kita nikah. Siap, tahun depan ya. Iya. Hari yang indah, hari yang penuh rasa bahagia. Arfan menatap istrinya yang tertawa bersama kedua temannya. Hatinya yang penuh bunga cinta bermekaran membuat wajah cantik itu semakin bercahaya. Runa sayangku, hari ini kamu sah menjadi istriku. Gak kebayang sebelumnya akan datangnya hari ini sayang. Saat kamu kecil dulu, aku merasa sudah jadi kewajibanku untuk melindungimu. Lalu kamu tumbuh dewasa, aku jatuh cinta padamu. Namun aku diam, sembunyi di balik dinding pertahanan seorang kakak terhadap adiknya. Hingga akhirnya, secara tak sengaja terungkap rahasia hatiku. Lalu kamu pun menyambut rasa cintaku. Aku bahagia Runa, sangat bahagia. Sekarang kamu adalah istriku. Aku berjanji, mulai saat ini hingga nafasku berhenti, aku akan selalu melindungimu, menyayangimu, mencintaimu, dan membersamaimu. Sejak awal, Arfan memang untuk Aruna. Terima kasih sudah menonton kisah Arfan dan Aruna dari part 1 sampai part 7. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dukung terus channel ini agar makin berkembang dan bisa memberi hiburan untuk semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan kisah-kisah lainnya.